Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, akhirnya tadi pagi Pak ya, barusan ini Warner Bros sudah merilis TV spot terbarunya yang secara fix menghadirkan cameo penting dari salah satu anggota Justice League. Ya, lo tau kan siapa itu? Adalah Wonder Woman. Oke, ternyata udah di-reveal Pak ya, dan kebetulan gue belum nonton dan gue pengen tahu bagaimana cara Warner Bros ini secara terang-terangan reveal cameo yang satu ini. Dan memang ini udah diumumkan sih oleh si James Gunn dan juga David Eisenberg, dan mereka mengatakan bahwa si Gal Gadot ini sebagai Wonder Woman ya, dia tetap akan tampil di film Shazam Fury of the Gods ini yang akan menghubungkan Justice League dengan Shazam ini Pak, seperti itu. Dan kita udah pernah berteori sebelumnya mengenai Wonder Woman ya, kenapa itu muncul di film Shazam Fury of the Gods ini, dikarenakan karena ini ada hubungannya dengan berbagai macam dewa-dewa Olympus. Nah, sementara Giant Prince ini alias Wonder Woman ini, dia juga adalah salah satu dari dewa Olympus Pak, dan dia adalah anak dari dewa Zeus itu sendiri. Jadi gue pengen tahu nih, peran si Wonder Woman di sini seperti apa? Apakah hanya sebagai cameo doang, atau mungkin dia ada peran penting untuk bisa menghubungkan universe DCU ke DCU James Gunn nih, mengingat Shazam ini akan diteruskan ke projectnya James Gunn nanti di DCU Chapter 1 Gods and Monsters nanti Pak, seperti itu Pak ya. So, kita akan reaction aja mengenai TV spot yang menghubungkan Wonder Woman ke Shazam Fury of the Gods secara terang-terangan. Oke, langsung sikat cuy, oke? Shazam has been declared a okay. of perfection. So, that's us, right? Oke. It's an electrifying adventure that's full of surprises. Oh my god. Wow. Stick to saving the world, kid. Gal Gadot beneran. Gal Gadot beneran. TV spot cuma 15 detik tapi kemunculannya wow. Oke, aku mau lihat lagi. Shazam has been declared a lightning bolt of perfection. Oke. So, that's us, right? It's an electrifying adventure that's full of surprises. Oh my god. Stick to saving the world, kid. Wait, dia ngomong tadi Stick to saving the world, kid. Stay save the world, kid. Oh, oke. Dan kalau kita lihat Pak ya, di sini Shazam itu kayak ngekolek dia Pak. Kita kencan yuk. Wah, asik. Memang si Billy Batson ini Pak ya, dia memang aneh tengil ya di komiknya ya. Bahkan di sini dia sempat yang ngedate si Wonder Woman ini setelah kayak ini adalah setelah final battle ya. Karena di sini kalau kita bisa melihat ya, dari puing-puing bangunannya segala macam itu berbentuk bunga yang menandakan bahwa ini sudah jadi final ending. Dan kebetulan scene ini adalah perpisahannya Wonder Woman kepada Shazam family ini pas setelah itu udah bantu mereka untuk mengalahkan The Daughter of Atlas ini, seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini ada si Wes Shazam dan juga si Atia sini Pak yang udah berpihak kepada Shazam family ini. Dan si Wonder Woman ini ketika si Shazam ini meminta dia untuk ngedate, dia ternyata dia ngomong gini Pak. Stick to saving the world, kid. Oh, oke. Jadi dia tuh nolaknya halus Pak ya, dia nolaknya halus ya. Lu tetap jaga dunia ini tetap aman lah. Nah, seperti jadi si Wonder Woman sebagai dewa itu dia tuh merasa nggak sendiri lagi karena udah ada si Shazam ini Pak, seperti itu gitu. Wow, gila. Jadi ini akan menjadi bridging antara Shazam Fury of the Gods dengan DCU Chapter 1 James Gunn nanti, yang memang si Qualify ini sebagai aktor di Shazam ini dia nggak di-recast sama sekali, dan dia tuh nggak pernah sama seperti kayak Henry Cavill dan juga Ben Affleck yang mereka tuh udah hiatus dari DCU, dan mereka digantikan perannya menjadi sutradara atau penulis skrip segala macam Pak ya, seperti itu. Dan kebetulan si Gal Gadot dia juga belum di-recast oleh si James Gunn, karena yang dari media yang kita dapatkan kemarin bahwa ada yang mengatakan si Gal Gadot itu udah selesai dengan peran sebagai Wonder Woman. Kalau menurut gua dia bukan dipecat karena dia itu dimunculkan di Shazam Fury of the Gods ini. Dan kalau misalkan peran ini gak dibutuhkan lagi, seharusnya kan di-cut Pak ya, seperti itu. Dan kalau menurut gua ini pasti James Gunn sengaja membiarkannya agar supaya Gal Gadot ini bisa muncul di DCU Chapter 1 nanti. Karena kan kita udah tahu bahwa ada project yang bernama Paradise Lost, di mana ini akan menceritakan ribuan tahun yang lalu sebelum bangsa Amazon ini mulai mengenal dunia manusia Pak ya. Dan mereka itu hidup di zaman barbarian, dan mereka itu akan bertemakan seperti Game of Thrones, seperti yang kita tahu bahwa tema itu kan udah berebutan tahta kerajaan lah Pak ya, sampai ada peperangan antara kedua kerajaan. Dan kemungkinan Paradise Lost ini akan memberikan sebuah origins dari Wonder Woman versi Gal Gadot ini dengan bentuk spin-off ini Pak, yaitu Paradise Lost ini, seperti itu ya. Dan wow, gua sangat mengharapkan banget project ini bisa naik Pak untuk Shazam Fury of the Gods dengan kehadiran Wonder Woman sini Pak. So kemungkinan Wonder Woman ini sengaja men-spill hal ini dengan resmi agar supaya para fans DCU yang udah terlalu kecewa dengan berita DCU yang akan
bisa kembali ke The Flash nanti Pak ya. Ya ini udah merekrut semua para fans yang akan supaya DCU ini masih tetap ada loh. Meskipun ini adalah tahun terakhirnya DCU, tapi ini akan menjadi bridging ke DCU-nya James Gunn dengan tema Gods and Monsters nanti Pak. Dan seperti yang gue bilang tadi, untuk semua ributnya DCU nanti itu tidak akan ribut semuanya. Tidak akan diribut semuanya. Masih ada beberapa aktor yang dipertahankan. Peacemaker masih ada, Wonder Woman juga masih ada. Cuman untuk Wonder Woman ini dia tidak akan muncul di DCU chapter 1-nya dia, tapi kemungkinan di chapter 2 ke atau chapter 3 ke, seperti itu ya. The Flash saja masih ada, walaupun Ezra Miller kita tahu bahwa dia punya masalah dengan berbagai macam entertainment di dia, tapi dia masih dipertahankan oleh si Andy Muschietti sebagai sutradara juga James Gunn-nya. So ya ini aku mau lihat sih bagaimana jembatannya antara Shazam Fury of the Gods dengan DCU Chapter 1 dan juga Project Wonder Woman yang nanti akan dikerjakan oleh James Gunn nantinya seperti itu. So kita tunggu saja. Tapi by the way untuk di sini di film Shazam Fury of the Gods ini kemunculan Wonder Woman sini tuh bagus banget dan fix ini gua kira bakal di recast, ternyata tidak. Ini masih diperankan oleh si Gal Gadot. Oke, Gal Gadot itu udah menjadi hati gua Pak sebagai Wonder Woman karena dengan kemunculan dia di DCU kemarin aja tuh udah bikin gue tuh merinding. Serius, Wonder Woman live action DCU zaman sekarang yang paling ngena tuh Gal Gadot sih Pak. Oh my god, the best banget dan gue sangat mengharapkan banget kemunculan di Shazam Fury of the Gods itu gak cuma sebagai cameo aja, tapi juga ada peran penting yang dikhususkan oleh sutradaranya untuk peran Wonder Woman ke alur cerita Shazam Fury of the Gods ini Pak, seperti itu. So kita tunggu saja. Tapi by the way aku bersyukur banget, aku seneng banget lihat Wonder Woman sini Pak, ternyata masih Gal Gadot ya by the way, karena aku masih berpikiran wah ini di cast nih, wah ini pasti bakal kena recast sih. Kita udah memberikan berbagai macam fan cast yang lain, tapi ternyata masih Gal Gadot Pak ya. Oke, masih aman. So kita tunggu saja mengenai film Shazam Fury of the Gods akan dirilis pada tanggal 15 Maret tahun 2023 di Indonesia. So siapin tiket kalian dan jangan sampai kehabisan. Oke, itu cuma mengenai pesan gua dan juga reaction sedikit kita mengenai Shazam Fury of the Gods TV spot yang menghadirkan Wonder Woman secara blak-blakan yang masih diperankan oleh si Gal Gadot ini Pak ya. Wow, ternyata tempat kita masih bener Pak ya. Dan karena gini, gua tuh dari dulu tuh ya, ketika promosi Shazam ini dikeluarkan dan juga ada berita fix ya James Gunn akan meribut semuanya dengan Project The Flash nanti, ini gue udah muncul curiga ini Gal Gadot kemungkinan ya scene-nya bakal dipotong, tapi ternyata tidak Pak, ternyata dia masih ada di sini. Dan untuk Wonder Woman ini dia tidak hanya muncul di Shazam Fury of the Gods sebagai cameo, tapi dia juga akan muncul di film The Flash nanti. Karena kalau kalian udah tahu, udah baca komik ya di Flashpoint, si Wonder Woman tuh udah punya peran penting banget situ sebagai Ratu Amazonian yang dia tuh memimpin perang bangsa Amazonian ini untuk berperang melawan bangsa Atlantis yang memang mereka saat itu tuh punya masalah dengan pembagian wilayah mereka antara bangsa Amazon dengan bangsa Atlantis ini Pak, sehingga terjadilah pemicu perang besar-besaran di event timeline Flashpoint ini Pak, gitu ya Pak. So aku nunggu banget sih bagaimana kejutannya di Shazam Fury of the Gods ini, udah bagus banget, udah oke. Dan aku mau tahu bagaimana peran si Gal Gadot di sini Pak, seperti itu. Oke, kalau kalian gimana yang udah menonton TV spot yang satu nih dengan menghadirkan Wonder Woman secara blak-blakan dan gak tampil badan doang, gak tampil kepala doang, udah dikonfirm oleh David Eisenberg-nya sendiri Pak sebagai sutradaranya. Oke, kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, pengen Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Oh ya, jangan lupa untuk hadir nobat kita ya untuk Shazam Fury of the Gods di kota Surabaya di SS1 Tunjungan 5 pada hari Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023 jam 12.45 siang. Dan kita akan mengadakan nobat ini bersama dengan para admin community dari Kramax, Marvel Hero ID, Marvel Let's, Marvel Base ID, dan juga berbagai macam admin pop culture Indonesia yang lainnya Pak. So langsung aja booking tiketnya dan kita akan ketemu di hari-hari nanti Pak, seperti itu. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios.